Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik teman-teman semuanya, kita kembali lagi pada pertemuan kelima ini, dalam pembahasan mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita memulai temu kelima ini, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pertemuan kelima ini, kita akan diskusikan itu mengenai em, model user di dalam desain interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu visi dari Unilam, yaitu menjadi Universitas Selatan Samosir yang unggul, berdaya global, berjiwa entrepreneur, berlandaskan akhlakul karimah. Nah, ini visi daripada Unilam seperti. Selanjutnya untuk visi Fakultas Teknologi Informasi yaitu menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang unggul dan inovatif dalam teknopreneur, berdaya saing global, berdasarkan akhlakul karimah serta bereputasi nasional pada tahun 2033. Visi program studi informasi di mana di Fakultas Teknologi Informasi ini dibagi dua prodi, yaitu Sistem Informasi dan Informatika. Menjadi program studi informasi yang unggul dalam teknopreneur berbasis aplikasi, bersaing global, berdasarkan akhlakul karimah, dan bereputasi nasional pada tahun 2033. Selanjutnya untuk visi program studi informatika, yaitu menjadi program studi informatika yang unggul dalam teknopreneur berbasis jaringan, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, dan bereputasi nasional pada tahun 2033. Ya, jadi bedanya antara prodi sistem informasi dan informatika ini dalam teknopreneur ya. Teknopreneur berbasis jaringan untuk informatika, tapi kalau yang sistem informasi berbasis aplikasi teknopreneurnya. Nah, sebelum Bapak masuk, Bapak akan sampaikan dulu satu kalau mengenai kelatansaan, di sini mengenai prinsip hidup proporsional antara dunia dan akhirat. Nah, ini ada di surat Al-Qasas di dalam Al-Quran, surah 28 ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, kita di sini suruh mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, kita juga jangan sampai melupakan kebahagiaan kita, kenikmatan di duniawi. Kemudian di sini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ini ya ayat mengenai kita ini hidup ya mempunyai prinsip hidup proporsional ya. Prinsip hidup proporsional antara dunia dan akhirat. Nah, baik untuk materi temu kelima ini kita akan ambil judul ya, kita akan diskusikan mengenai model user dalam desain. Nah, sebelum materi ini juga kita telah bahas ya di pendahuluan. Kemudian kita sudah ini materinya mengenai mengapa dan apa IMK, siapa saja yang terlibat dalam IMK. Kemudian minggu selanjutnya kita sudah bahas mengenai manusia. Ya, di dalam interaksi manusia komputer, kemudian komputer dan interaksi. Nah, ini silabus yang sebelumnya ya, yang telah kita diskusikan. Kemudian juga telah kita bahas juga mengenai prinsip paradigma interaksi dan desain proses ya. Kemarin kita udah bahas mengenai pendahuluan, apa itu paradigma interaksi, bagaimana prinsip-prinsip pendukung interaksi, kemudian bagaimana siklus perkembangan software,
bagaimana aturan desain, bagaimana rekayasa kegunaan usability engineering, kemudian juga desain interaktif dan prototype, dan juga telah kita bahas mengenai desain rasionalitas. Nah, untuk temu 5 ini kita akan bahas mengenai model user ya dalam desain. Nah, nanti materi yang akan kita bahas, kita diskusikan yaitu apa model kognitif itu, terus bagaimana dengan model hierarki, terus bagaimana juga dengan model fisik dan device, dan juga nanti eh, yang kita bahas juga diskusikan yaitu arsitektur kognitif. Nah, ini temu kelima ini kita akan bahas mengenai ini ya, teman-teman ya. Baik, kita mulai ya pembahasan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam model user dalam desain yaitu menerangkan beberapa model yang dapat digunakan selama proses desain interface ya. Jadi kita nanti kita akan terangkan di sini ya. Kita akan diskusikan bagaimana ada beberapa model yang dapat kita gunakan selama proses desain interface. Nah, model user dalam desain ini nanti meliputi ya itu model kognitif, model hierarki, model fisik, dan device ya. Arsitektur kognitifnya itu nanti seperti apa? Nah, ini kita akan jelaskan, kita akan diskusikan di materi ini pada pertemuan 5 ini. Ya, baik. Kita akan mulai ya mengenai bagaimana model user di dalam desain. Jadi kita bahas dulu mengenai tujuannya ya. Nah, kita bicara model, berarti nanti ada banyak modelnya ya, model penggunanya. Nah, tujuan di sini menerangkan beberapa model yang dapat digunakan selama proses desain interface ya. Jadi nanti tujuan diskusi ini, materi ini itu ya. Nah, dalam berbagai disiplin ilmu ya, model sering digunakan dalam proses desain ya. Model dapat bersifat evaluatif. Di sini maksudnya mengevaluasi desain yang ada ya. Jadi desain yang sudah ada dievaluasi, kemudian sifat modelnya yang lain adalah generatif, yaitu mempunyai kontribusi pada proses desain. Nah, pada prakteknya model yang sering digunakan adalah bersifat generatif. Nah, jadi prakteknya ini yang lebih banyak di antara sifat model ini adalah dari model generatif. Nah, kita akan coba apa sih model kognitif itu dan bagaimana model kognitif itu. Nah, di sini presentasi model kognitif dapat dibagi dalam kategori ya. Nah, jadi ada beberapa kategori nih dalam model kognitif. Ini yang pertama representasi hierarki tugas atau task user ya. Dan struktur goal. Nah, jadi strukturnya sebagaimana, kemudian hierarki tugasnya seperti apa, dan juga formulasi goal dan tugas. Jadi formulasinya seperti apa ya. Kemudian yang kedua, model linguistik dan gramatik ya. Model linguistik, ini kan linguistik kaitannya dengan bahasa ya. Ini dengan gramatik itu grammar. Grammar dari transaksi artikulasi dan bagaimana pemahamannya oleh user. Ini maksudnya ya. Jadi grammarnya dari transaksi artikulasi dan bagaimana pemahaman oleh user. Nah, ini di dalam model linguistik dan gramatik. Kemudian model tingkat device dan fisik. Di sini maksudnya apa? Artikulasi pada tingkat motorik manusia ya. Artikulasi tingkat motorik manusia dan bukan tingkat pemahaman manusia. Nah, itu ya, itu model kognitif ya, kategorinya ya. Nah, di sini yang dimaksud hierarki tugas dan goal ya, tadi kan ada tuh representasi hierarki tugas dan goal ya. Nah, ini maksudnya apa? Banyak model yang menggunakan model pemrosesan mental, di mana user mencapai goal, tujuan dengan menemukan sub-goal dengan cara divide and conquer.
Model yang akan dibahas ya di sini nanti ada GOMS. Di sini G-nya itu goal, O-nya itu operator, ya. Kemudian M-nya itu methods, ya, metodenya, dan S-nya itu adalah selection. Kemudian nanti bahasan selanjutnya itu mengenai CCT. C-nya itu apa? Cognitive Complexity Theory. Nah, contoh membuat di sini kita contohnya seperti apa? Ya, kita lihat di sini dalam membuat laporan penjualan buku interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ada prosedur prosedur reportnya ya. Ini proses laporannya. Di sini ada gather date, kemudian ada find book name, ada do, keyword, search of name database ya. Jadi kuncinya untuk pencariannya seperti apa? Ada further, sub goal, ada ship stroke name dan abstracts by hand. Di sini ada juga ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bawah ya. Search sales, kemudian layout, kemudian ada juga write description. Jadi cara penulisan, penjelasan mengenai tulisannya seperti apa. Nah, nanti ini itu kita akan bahas ya. Oke, dari yang di atas tadi, ini maksudnya apa? Di situ ada prosedur report, itu mulai prosedur pembuatan laporan. Kalau gather date itu kumpulkan data penjualan buku ya. Dari mulai kemudian ada find book name, maksudnya di sini temukan daftar nama buku yang dijual. Duke Sort of Name Database, cari nama buku berdasarkan kata kunci, misalnya IMK. Kemudian ship stroke name and abstract by hand, maksudnya seleksi hasil pencarian. Secara manual, misalkan cek apakah benar buku IMK yang dimaksud. Kemudian ada search cell database. Nah, cek database penjualan untuk melihat jumlah dan nilai transaksi. Layout table on and histogram, buat tampilan tabel dan grafik penjualan. Write description, tulis laporan akhirnya. Nah, ini hierarkinya ya. Jadi dalam penjualan buku EMK ini, nah hierarkinya seperti ini modelnya. Nah, kesimpulan dari ini, apa sih itu pseudocode? Nah, itu tadi yang ini kita bahas tadi itu adalah pseudocode-nya. Yang dimaksud dengan pseudocode digunakan untuk menjelaskan alur logika program ya, atau algoritma tanpa terkait pada sintaks bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Biasanya digunakan sebelum menulis kode sebenarnya, agar perancang sistem atau programmer lain mudah memahami langkah-langkahnya. Nah, itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi pseudocode atau kode semu. Tujuannya ya, menjelaskan langkah-langkah logis dalam membuat program sebelum menulis kodenya. Nah, cocok digunakan saat belajar algoritma dan analisa komputer sistem, misalnya dalam mata kuliah IMK, analisa kebutuhan, manajemen proyek, perangkat lunak. Ya, selanjutnya ya, beberapa isu penting di dalam model hierarki, di dalam model kognitif ini ya, ini di mana kita berhenti ya dalam mendekomposisi tugas, kemudian di mana kita memulai ya, jadi berhentinya, mulainya analisa pada hierarki goal, ya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada beberapa solusi dan apa yang harus dilakukan terhadap error yang terjadi. Nah, ini beberapa eh, isu penting yang terkait dengan itu ya. Nah, ini kita bahas mengenai GOMS ya. GOMS itu apa? Tadi ada goal ya. Goal itu goal apa yang ingin dicapai oleh user maksudnya di situ. Goal ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud atau yang ingin dicapai oleh user? Ada operator. Nah, level terendah dari analisa tindakan dasar yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Metode itu maksudnya ada beberapa cara yang dilakukan di mana memisahkan kedalaman dalam beberapa sub goal. Ya, jadi ada beberapa cara yang dilakukan di mana memisahkan
ke dalam beberapa goal, sub-goal. Contoh, pada waktu Windows Manager, perintah close dapat dilakukan dengan menggunakan pop-up, menu, atau hotkey. Selection maksudnya di sini pilihan terhadap metode yang ada. Analisa GOMS umumnya terdiri dari single high level goal, kemudian didekomposisi menjadi deretan unit task, selanjutnya dapat didekomposisi lagi sampai pada level operator dasar. Di mana dalam membuat dekomposisi tugas digunakan hierar hierarchical task analysis atau HTA. Analisa struktur goals GOM dapat digunakan untuk mengukur kinerja ya. Jadi untuk apa nih kegunaannya? Yaitu untuk mengukur kinerja kedalaman tumpukan struktur goal dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan memori jangka pendek. Nah, jadi di sini ya kalau dilihat analisa goal-nya itu ya dapat digunakan ya untuk mengukur kinerja. Sementara kedalaman tumpukan struktur goal dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan memori jangka pendek. Cognitive Complexity Theory (CCT). Apa ini yang dimaksud? Ya, kita lihat. CCT menurut Kears dan Paulson, ya ini pendapat Kears dan Paulson, dimulai dengan premis dasar dekomposisi goal dari GOMS dan menyempurnakan model untuk menghasilkan kekuatan yang lebih terprediksi. Deskripsi goal, ya deskripsi goal user berdasarkan hierarki goal mirip GOMS, tetapi diekspresikan terutama menggunakan production rule yang merupakan urutan rule. Nah, di sini kita lihat di situ nya ada if, kondisi, dan aksi. Ya, jadi ini di mana kondisi adalah yang dimaksud kondisi di situ ya pernyataan tentang isi dari memori kerja. Nah, sementara aksi itu terdiri satu atau lebih elementerinya. Nah, contoh di sini ya, tugas editing menggunakan editor FI Unique. Nah, tugasnya mengkoreksi spasi antar kata. Nah, ini ya, ini GOMS itu apa? Cognitive Complexity Theory itu apa? Ya, ini CCT. Nah, ini modelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini ada production rule CCT ya. Di sini ada select insert space ya, ada if and test goal, performance test, unit test ya. Kemudian di sini ada test. Nah, ini kita lihat ada if then ya di sini. Kemudian juga ada insert space down. Nah, di sini ada if then juga ya. Nah, ini nanti ini adalah video code-nya ya. Nah, di sini ada insert space down ya, kemudian ada insert space 1, masukkan space 1, kemudian masukkan kedua, space keduanya. Ada if, ada then ya. Nah, untuk mengetahui cara kerja rule, anggap user baru saja melihat ketikan yang salah ya. Dan isi dari memori kerja adalah di sini ada goal ya, ke perform unit task, ada text, task is insert space, tag task is di sini add ya 523, kursor 87. Nah, isi memori kerja setelah rule select insert space di fire ya. Ini goal-nya ya. Goal-nya itu perform unit task. Text-nya sama ya. Text, task in insert space. Kemudian task is add 523 ya. Kemudian not executing insert space. Kemudian ada goal insert space. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya di sini ya. Di select insert space in, yes. Ada di select insert space-nya. Kemudian kalau di sini di dalam memorinya ya, di memori kerjanya. Oke, line 5, kolom 23, kursor 87. Rule dalam CCTV dapat digunakan ya untuk menerangkan fenomena error. Ya, rule dalam CCTV, tetapi tidak dapat memprediksi.
Nah, contohnya ini apa? Rule yang untuk menginsert space, ya spasi, tidak mengecek modus editor yang digunakan. Nah, semakin banyak production rule dalam CCT, semakin sulit suatu interface untuk dipelajari. Nah, ada problem CCT. Apa sih problem CCT itu? Ya, nah ini problem-problemnya ya. Kita lihat teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ya. Semakin detail deskripsinya, ya, site deskripsi dapat menjadi sangat besar. Kemudian pemilihan notasi yang digunakan. Nah, ini juga problem ya, pemilihan notasi yang digunakan. Contoh pada deskripsi sebelumnya, ini notes executing ya, executing insert space ya, hanya digunakan untuk membuat rule insert space down di file pada waktu yang tepat. Di sini tidak jelas sama sekali signifikansi kognitifnya. CCT adalah engineering tool dengan pengukuran singkat learnability dan difficultnya ya kesulitannya digabung dengan deskripsi detail dari user behavior. Nah, model linguistik ya tadi ada ya di situ karakternya ya. Di sini yang dimaksud interaksi user dengan komputer dapat dipandang dari segi language ya bahasa. Beberapa formalisasi model menggunakan konsep ini. Grammar BNP ya paling sering digunakan untuk melakukan dialog. Nah, kemudian ada backup nor from BNP, memandang dialog pada level sintaksis, mengabaikan semantik dari bahasa tersebut. Nah, contoh fungsi menggambarkan garis pada sintak grafik ini ya, ada drawline ya, select line, terus ada pemilihan poin dan last poinnya, kemudian ada select line, ada pemilihan poin, ada pemilihan one, pertama, terus terakhir ya ada posisi mouse-nya. Deskripsi BNP dapat dianalisa dengan mengukur jumlah rule dan operatornya. Pengukuran kompleksitas untuk bahasa secara keseluruhan BNP dapat digunakan untuk menentukan beberapa banyak tindakan dasar yang dibutuhkan dalam tugas tertentu dan mendapatkan estimasi kasar, kesulitan, atau difficult dari tugas. Task Action Grammar. Ya, kita coba lihat di sini. TAG. BNF ya mengabaikan kelebihan konsistensi dalam struktur bahasa ya language dan dalam menggunakan nama perintah. Nah, contoh di sini ya 3 unique comment ya. 3 unique comment di sini ada copy, ada move, ada link ya. Di sini contoh dari TAG ya. Ini CP plus file name ya. Ini untuk copy ya. Di sini kita lihat bahasanya ya. Nah, ini ya, file name directory. BNP tidak dapat membedakan konsistensi dan inkonsistensi komen ya. Misalnya, in mengambil argumen directory lebih dahulu, dengan TAG dapat diatasi dengan mengubah deskripsinya. Ya, di sini ada file off, ada comment off ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada deskripsinya. TAG mengatasi masalah ini dengan menyertakan parameter grammar rule untuk konsistensi dan pengetahuan umum user seperti atas lawan dari bawah. Nah, contoh 2 command line interface ya untuk menggerakkan robot di atas lantai. Nah, di sini ada command interface 1, ada command interface 2. Nah, nanti kita coba di sini bedakan ya di sini. Ya, antara command interface 2 dan command interface 1. Interface kedua lebih komunikatif ya. TAG menambahkan form khusus now item yang digunakan untuk menginformasikan ke user bahwa inputannya sudah diketahui secara umum. Interface kedua dapat ditulis ulang sebagai berikut. Nah, ini ada komen interface keduanya ya. Ada komen directory, di sini ada forward, backward, left, right.
Nah, itu model yang pertama ya, kognitif. Model yang kedua ya, itu model hierarki yang ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ya, teman-teman ya, model fisik dan device. Nah, ini model user dalam desain yang ketiga ya, keystroke level model atau disingkat KLM. Nah, di sini tugasnya dapat didekomposisi menjadi dua fase ya. Akuisisi tugas ketika user membangun representasi mental dari tugas. Kemudian ada lagi execution tugas yang menggunakan fasilitas sistem. Nah, kita bedakan ya. Yang dimaksud execution tugas itu menggunakan fasilitas sistem. Kemudian kalau akuisisi tugas ketika user membangun representasi mental dari tugas. Nah, KLM itu hanya memberikan prediksi untuk kegiatan pada tahap berikutnya. KLM juga merupakan bentuk kode GUMS tingkat rendah. Nah, model mendekomposisi fase eksekusi menjadi operator model fisik, operator mental, dan operator respon. Nah, ini kita lihat ya, ada K di sini, keystroking-nya ada B. B ini menekan tombol mouse, kalau P itu pointing, menggerakkan mouse atau sejenis ke target, H itu homing, perpindahan tangan antara mouse dan keyboard, kalau D-nya menggambarkan garis dengan mouse, kalau M-nya persiapan mental untuk tindakan fisik, R itu respon sistem. Nah, ini dapat diabaikan jika user tidak perlu menunggu untuk itu. Nah, ini contoh mengedit karakter tunggal yang salah. Pertama ya, memindahkan tangan ke mouse atau H ya tadi. Kemudian meletakkan kursor setelah karakter yang salah, PB atau left ya. Kembali ke keyboard, hapus karakter, MK ya, ini delete, ketik koreksi, K, di sini ada kode K-nya ya. Cat, kemudian yang keenam mereposisi ke insert ya, poin H. Nah, kemudian di sini ada juga nih waktu yang dibutuhkan ya. Nah, ini kalau model fisik dan device ini ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau model user dalam desain. Nah, ini ada waktunya ya. Kita lihat di sini. Ini ada angka-angkanya di sini ya. Nah, itu dari model hierarki, model fisik dan device ya. Disebutnya dengan keystroke level model. Nah, di sini ada three state model ya. Ada beberapa macam device penunjuk yang digunakan selain mouse ya. Device biasanya dapat dinyatakan ekuivalen secara logika dilihat dari level aplikasi, tetapi dilihat dari karakteristik motor ya, sensor fisiknya berbeda, berbeda. Nah, oleh karena itu Tris state model dibuat untuk mewakili device tersebut. Nah, ini kita lihat ya gambarannya. Ini ada bottom down, ada bottom up, ada state 2 tracking, ada state 1 tracking. Nah, ini mouse transition ya dari state 1 ke 2. Ini ada lagi like pen transisi. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Touchscreen, kemudian ada state 0 ini awalnya, kemudian ini pada state yang pertama trackingnya nih, yang state keduanya baru tracking. Nah, ini menggunakan mouse, tapi kalau ini menggunakan like pen. Nah, selanjutnya model user dalam desain yang berikutnya yaitu arsitektur kognitif. Nah, di sini arsitektur kognitif, arsitek ya, berarti asumsi arsitektural yang mendasari pemodelan kognitif ya. Nah, problem space model ya, ini ada problem permasalahannya di sini ya. Nanti arsiteknya ya, dalam ilmu komputer, problem biasanya dijabarkan sebagai pencarian ke setiap state yang memungkinkan dari beberapa state awal ke state goal. Ya, kemudian keseluruhan state ini berikut transisinya biasa juga disebut state space. Ya,
Proses pencarian solusi biasanya disebut problem space. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan problem space itu proses pencarian solusi. Sementara kalau state space itu ini mengenai ininya ya, apa mengenai keseluruhan state ya berikut transaksinya. Setelah problem diidentifikasi dan sampai pada solusi algoritma, programmer kemudian merepresentasikan problem dan algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi pada mesin untuk mencapai state yang diinginkan. Nah, di dalam arsitektur ada lagi yang disebut Interactive Cognitive Subsystem atau ICS. Nah, ya, di sini apa maksudnya di sini ya? Kita lihat lagi diskusikan ICS membentuk sebuah model dari persepsi, kognitif, dan aksi. ICS memandang user sebagai mesin pemroses informasi. Penekanannya dalam menentukan kemudahan melaksanakan prosedur tindakan tertentu dengan membuatnya lebih mudah dilaksanakan dalam user itu sendiri. Nah, ini interaktif ya, kognitif. Nah, ICS juga menggunakan dua transdisi psikolog yang berbeda ya. Apa nih dua psikolog yang berbeda di sini? Dalam satu arsitektur kognitif. Pertama ya, nah ini ya, pendekatan arsitektur dan general purpose ya, information processing. Yang kedua, karakteristik pendekatan komputasional dan representasi. Nah, ini dua tradisi psikolog yang berbeda ya dalam arsitek. Kemudian arsitektur ICS dibangun dengan mengkoordinasikan 9 subsistem yang lebih kecil, 5 subsistem yang periferal yang berkontak langsung secara fisik, dan 4 adalah sentral yang menyangkut pemrosesan. Nah ini ya, mengenai arsitekturnya, ada problem space modelnya, kemudian ada juga ICS-nya. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya, temu kelima kita. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah pengetahuan ya dan menambah wawasan di dalam model user dalam desain interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, sebelum Bapak akhiri ya, ini ada tugas ya, ada format tugas nanti untuk teman-teman bisa dikumpulkan ya. Nanti tugasnya itu yaitu meresum ya sesuai dengan ini ya tugasnya. Baik, sampai di sini dulu materinya. Mari sama-sama kita bacakan, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Dari Bapak cukup sekian dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.